Ambulan ya Allah. Ambulan ya Allah. Ambulan mana ambulan? Ambulan. Ambulan mana ambulan, Bro? Ambulan ya Allah, ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Turut berduka cita ya buat warga Cianjur. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan. Keluarga yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah ganti rezekinya. Yang meninggal mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, iman Islamnya diterima, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan, kesabaran yang kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Di musibah yang di Cianjur itu yaitu buat semuanya, pembelajaran buat semuanya ya, karena suatu teguran itu kan bukan untuk Cianjur, tapi buat semuanya, buat Indonesia. Mudah-mudahan lebih bisa meningkatkan keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena segala sesuatu musibah itu menegur 1, 2, 3 orang. Tidak semuanya ikut andil dalam teguran seperti itu. Gempa bumi itu kan suatu isyarat seperti zaman Nabi Lut, yaitu kaum LGBT. Banyak orang-orang yang tidak berdosa yang kena dampaknya, yang bermain dalam hubungan seperti itu enggak seberapa ya, tapi tegurannya kan buat semuanya. Mudah-mudahan di keluarga kita, tempat kita tinggal, terhindar dari hal-hal seperti itu ya, mudah-mudahan semuanya. Amin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kita turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Nih, karena temanya sedang berduka, kita akan coba menarik sisi goib dari terjadinya gempa bumi yang di Cianjur. Mudah-mudahan dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana dimudahkan mendapatkan informasi yang dapat kita ambil hikmahnya. Kalau buat kebenaran, yaitu kebenaran mutlak milik Allah, kita nggak usah dipercaya, tapi kita ambil hikmahnya, pembelajarannya. Oke, langsung aja. Siap Mas Mediator? Siap. Karena ininya error 1. Siapa tahu mau ada yang mendonasikan Baru dicek error ya? Mau dipakai mati 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad dengan izin Allah saya beliau Sang Hyang Nur Nirwana, netralis satu mediator. Semua penyusup-penyusupnya hancur lebur. Semua penyusup-penyusupnya jebol semuanya. Selain yang saya panggil, selain yang diinginkan, tidak bisa makhluk mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana, monggo penguasa penghuni Cianjur, titik terjadinya gempa, monggo emas untuk mediator. Ingin tahu kebenarannya, ingin tahu pesan apa yang ada di dalamnya. Izin beliau Sang Hyang Nur Nirwana, bangsa jin muslim ataupun raja goib yang ada di sana yang di bawah naungan Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana. Disinkronkan. Sallallahu alaihi Silakan disinkronkan. Semua penyusupnya lebih hancur lebur. Semua penyusupnya jebol semua, rontok semua. Suaranya maksimal, suaranya keras, lantang, jelas, berbahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa ini? Dengan bangsa apa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Iya. Tinggal di mana?
Saya ada di kota Cianjur. Nah untuk sampean sendiri itu di sana sebagai apa? Mohon maaf. Saya penghuni sana, Penghuni sana. asli sana, penduduk sana. Sampean sudah muslim? Sudah. Di bawah naungan siapa? Sang Hyang Nurjaya Ning Nirwana. Nggak boleh bohong, nggak boleh dusta ya. Iya. Nah ini terkait bencana yang ada di Cianjur. Ya, ini ada sesuatu apa? Yang jelas banyak yang berbuat dosa manusianya. Iya. Maksiat-maksiat di sana sudah tidak terkendali. Sudah hal biasa. Orang melihatnya itu sudah seperti tidak aneh lagi. Jadi orang maksiat itu ya udah maksiat aja. Nah ini maksiatnya yang seperti apa? Ya hubungan gelap, remaja-remaja. Banyaklah seperti itu. Nah kan setiap daerah juga ada yang seperti itu, banyak ya. Kita nggak menyalahkan hanya Cianjur, karena di setiap kota-kota yang lain sekarang banyak yang Iya. seperti itu. Cuma kapasitasnya akan lebih banyak, lebih parah. Jadi diperingatkan lebih dahulu. Dikasih gempa agar orang-orangnya itu sadar. Nah selain dari maksiat gempa itu, pusat gempanya itu ada titik seperti apa yang menjadikan pusat gempa itu, ada apanya di dalam tanah itu? Ya dibikin gelombang kejut. Dibikin ya kayak ledakan-ledakan gitu. Nah, kan secara BMKG kan ada lempengan bumi Iya. yang bergeser, Itu pasti ada yang bergeser. dan ada juga yang ngomong bahwa di bawahnya tuh naganya bergerak segala macam. Apakah itu sesuatu emang ada naga, atau itu emang sesuatu yang Allah berikan buat peringatan kepada umat manusia? Ya, jadi kalau menurut seperti cerita zaman dulu, kalau ada gempa itu ya, naganya lagi goyang, lagi bergerak. Ya memang ada seperti itu. Cuma kan kadang gempa itu ndak selalu naga yang gerak. Cuma ada hal-hal lain yang mungkin kamu sendiri ndak tahu apa sebabnya. Aslinya itu apa, itu kan nggak tahu. Nggak setiap orang tahu. Ya memang kalau menurut BMKG seperti itu ya, ada pergerakan tanah, pergeseran lempeng bumi itu seperti itu. Secara ilmu alamnya, ilmu geografisnya kayak gitu. Secara gaibnya ya ada yang membuat getaran kejut yang nyampe membuat tanah itu nyampe bergerak. Itu ada. Bisa diceritakan siapa yang membuat Ya, getaran tersebut? ada, cuma ya ndak usah dibuka. Nah sampai tadi berbicara tentang gempa dan juga yang akibat dari pergerakan naga. Iya. Nah berarti naganya itu nggak gerak sama sekali, atau gimana? Kalau gerak-gerak ya nanti gonjang ganjing. Ya, naga itu kan yang menjaga kestabilan bumi ini. Ya dia ya ndak terus begini-begini gitu ya, ndak. Dia ya hanya diam saja. Cuma karena ya namanya naga, ya kadang mungkin pegel atau gimana kan ndak tahu. Ya mungkin disuruh gerak emang sengaja untuk mengguncang tempat-tempat tertentu itu ya. Begitu terjadinya. Benar adanya. Apakah benar naga itu menyeimbangkan bumi?
Ya kalau dari segi gaib ya tidak real 100% naga. Yang menjaga keseimbangan bumi kan ya wali-walinya Allah kan, seperti itu. Ya cuma kan pasti ada yang ditugaskan lah. Terus sekali kan di tempat sini, sana-sana. Tiap tempat itu kan ada walinya. Ada yang menjaga, ada paku buminya. Ya mungkin naga itu ya salah satunya yang menjaga bumi, mungkin bagian mananya kan kita tidak tahu. Nah ini untuk terkait banyaknya korban yang masih tertimbun, yang hilang, nanti dibantu sama sampean sama tim-tim gaib dari pasukan Sang Hyang Nursayani Nirwana. Mudah-mudahan yang tertimbun itu segera ditemukan titik terangnya, segera dikasih tahu apakah masih hidup ataupun sudah meninggal, ya setidaknya jasadnya itu diketemukan. Apakah emang orang yang sedang tidak di rumah atau sedang pergi karena nggak tahu, belum pulang atau segala macam, kan kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan yang hilang itu emang sedang tidak di rumah, sedang pergi, atau mungkin luka-luka dan dirawat di mana, kita nggak tahu. Mudah-mudahan seperti itu. Ini selanjutnya gimana tentang, kan pertama kan sudah banjir, banyak banjir bandang, ini ada gempa, itu sesuatu musibah yang berurutan. Sebenarnya ada apa? Nah itu sudah proses, sudah bumi ini sudah tua, tidak mau ya harus seperti itu. Ya alur ceritanya seperti itu, alurnya. Memang pertama bumi sudah tua, dan namanya sudah tua ditambah lagi maksiat di mana-mana. Bencana itu kan tidak akan datang kalau tidak ada maksiat kan. Kalau ada maksiat banyak ya pasti datang bencana. Ya mau gimana, sudah zamannya sudah di ujung. Ya sudah seperti itu step-stepnya. Ada maksiat di mana-mana, ya sudah memang harus seperti itu. Alurnya sudah seperti itu. Ya kita tidak bisa mau mencegah maksiat. Di Indonesia ini tidak ada yang maksiat sama sekali, tidak bisa. Ada min, ada plusnya. Ya harus seperti itu. Sudah namanya zaman sudah tua ya sudah harus seperti itu prosesnya. Kalau tidak seperti itu ya tidak tua-tua. Buminya tidak berproses jadinya namanya. Ini sampai membahas tentang bumi sudah tua. Sudah tua yang seperti apa? Gimana itu ceritanya? Nah ya tua itu ya yang jelas sudah mau kiamat kan, biasanya kan seperti itu kalau namanya sudah tua. Tapi sebelum kiamat itu kan ada prosesnya yang panjang. Proses kehancuran, proses pergantian pemimpin yang adil. Itu nanti akan ada proses-prosesnya. Ada Ya'juj Ma'juj, Dukhan, Dajjal, belum matahari terbit dari barat. Itu waktu yang singkat sebenarnya. Ya, ini kan kondisi seperti ini ya, termasuk saya tidak menyadari hal-hal tersebut, tidak memikirkan hal-hal tersebut bahwa bumi sudah tua, sudah mendekati kiamat. Ya, seperti saya masih berkecimpung ke dalam duniawi. Itu buat orang-orang yang seperti saya, agar lebih tahu, lebih peka terhadap alam itu harus seperti apa? Ya, yang pertama ya harus doa. Senjatanya umat Islam itu doa. Ya, minta doa. Jika orang kita bingung misalnya, ya minta, ya Allah, ini harus bagaimana, saya harus kemana, harus bagaimana, apa harus begini-begini saja. Ya minta tolong dipertemukan dengan seseorang yang mengajak ke dalam kebaikan, ke agama yang lebih kuat lagi, begitu. Ya masalah dunia ya wajib dunia, kan kita masih di dunia, kamu masih di dunia, butuh buat keduniawian itu kan butuh. Ya wajar, ya harus, itu wajib hukumnya masalah dunia. Cuma kan kebablasan orang itu banyak, lupa dunia terus, yang buat ke akhiratnya malah zong. Ya sebisa mungkin harta kita itu ya dibawa sampai akhirat,
bawanya gimana? Ya disedekahkan. Kata siapa? Harta nggak dibawa mati, itu dibawa, itu disedekahkan, dibawa sampai mati, buat ongkos, buat santunan anak yatim, itu kan dibawa namanya harta kita. Cuma kan kita nggak bawa duit, bawanya amal. Ya sebisa mungkin harta kita itu dijadikan amal buat nanti ke akhirat. Ya sama, saya juga seperti itu. Di bangsa kami, bangsa gaib, ya sama, ya beramal, berjuang sama, kita ya ibadah sama. Manusia sama, masalah ibadah kita juga ibadah, berserah diri kepada Gusti Allah, sama kok masalah ibadah. Ya cuma kan kalau saya kan nggak seperti sampean mungkin kerja di mana atau makannya harus ini itu. Kalau saya kan ya enggak, saya juga makan, cuma kan nggak seperti sampean. Makan ya makan sama, makan minum. Nah, tadi sampean menyinggung tentang mencari orang yang mengajak kebaikan. Kan banyak di Indonesia khususnya banyak orang-orang ulama-ulama. Nah, yang perlu kita cari itu ulama yang seperti apa? Panutan yang seperti apa? Apakah yang seperti di TV yang terkenal, yang banyak jamaahnya, yang dikerubutin banyak orang, atau seperti apa? Karena kan kita nggak tahu. Yang menurut kita benar belum tentu di mata Allah benar. Ya. Itu ya karena mata kita tidak bisa melihat rohaninya, itu kita harus seperti apa? Ya sebagai manusia ya wajarlah bingung. Kan tadi sudah saya katakan, kita punya doa yang minta dipertemukan kepada orang yang mengajak ke dalam kebaikan, yang mengajak ke dalam hal-hal yang benar, yang mengajarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah itu seperti apa, yang benar, ibadah yang benar itu seperti apa. Ya kan setiap orang kan tidak dilarikan misalkan ke ulama nih, kan tiap orang itu masing-masing, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, kan nggak tahu. Sudah ada jatahnya masing-masing, nggak harus ke sini, nggak harus ke sana, nggak harus ke sana. Hidayah ke manusia itu masing-masing, beda-beda. Ya mungkin ada yang ke ulama sini, yang ke ulama sini, yang ke ulama sini. Ya berarti itu jatahnya, seperti itu. Yang penting kan orang itu berdoa, minta dipertemukan kepada orang ulama atau habaib yang memang benar-benar penerus Rasulullah, yang membawa ajaran Rasulullah, yang tidak menyimpang. Seperti apa ya, berdoa, minta sama Allah, minta dipertemukan sama orang yang mewarisi Rasulullah lah. Adabnya, ya adabnya dulu. Kalau ilmu kan kita ya nggak bisa lihat ilmu orang, yang penting kan yang mengajak ke dalam kebaikan. Ya seperti itu. Ya mohon doanya bersyukur, mudah-mudahan ibadah kita diterima sama Gusti Allah. Amin. Menemukan guru yang sejatinya, guru yang akan yang akan bertanggung jawab dunia dan akhiratnya. Nanti sampai sama pasukan-pasukan gue di sana tentu buat mengangkat jasad-jasad yang mungkin masih tertimbun yang belum diketemukan, mudah-mudahan dengan membuat ciri ataupun membuat sebuah tanda agar orang itu bergerak hatinya mencari ke daerah situ, ke area situ agar segera ditemukan. Mohon doanya juga. Mudah-mudahan segera teratasi semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ke tempat sampean. Ya, selamat berjuang. Cukup sekian.